kita bahaskan apa ini? Yang PPT yang keempat ya. Kalau kita membaca penjelasan di sini sangat panjang ya. Tentu saja dan sangat-sangat gak praktis untuk ujian esok ya. Nah, jadi aku bahaskan soal-soal aja yang berkaitan dengan ini ya, yang penting-penting aja. Nah, gitu. Nah, ini kita nggak sudah gak mungkin memahami ini lagi. Apalagi aku menceritakan kembali itu sudah impossible ya. Nah, oke, kita bahaskan soal-soal di sini yang berkaitan dengan drag ya, gaya drag sama lift ya. Nah, situ. Terus ini ya. Nah, ini contoh 9.8 ya. Ini menghitung drag gesekan di sini. Ya, ini juga nanti tak bahaskan juga. Nah, gitu. Terus ujungnya ini ya. Nanti tak bahaskan soal yang relevan dengan rumus mencari koefisien drag ya di sini. Tuh, sama juga gitu. Ya. Nah, oke, kita pilih aja dulu soalnya ya. Nah, misalkan aja soal yang di sini kita pilihkan ya. Nah, ini soal ini semua tak ambil dari buku ini ya. Buku ini ya, judulnya ini Donald Young ya. Itu kalian bisa download ini karena soal-soalnya itu kalau soal yang pas zamanku diambil dari buku ini ya, kalian bisa cek itu. Nah, oke, kita pilihkan ya. Kita pilih 2 soal dulu ya dari yang kanal teredam dulu. Ini. Oke, ini ya. Kita pilihkan. Oh, atau jangan yang ini, yang nomor 3 dulu deh. Ya, yang nomor 3 dulu. Ini ya. Nah, aku taruh di sini. Oke. Ya, kalian bisa cek soal ini. Ya, ini juga ada kaitannya sama ini, sama aliran untuk benda teredam. Ya. Nah, kalian bisa cek soal ini juga ada di buku tadi yang aku sudah kasih itu. Ya, begitu juga soal-soal ujian nanti ya. Nah, ini soalnya sangat relevan dengan PPT yang bagian 4. Ya, dan tentu saja nanti juga tak bahaskan soal yang di PPT. Nah, oke. Ya. Nah, kita mulai aja dari sini. Sini ada seorang pesepeda dengan massa total 100 kg. Ya. Ini sudah sama massanya 100 kg ceritanya, gitu ya. Nah, punya kecepatan 15 meter per sekon. Jadi kita tulis dulu massanya di sini 100 kg, ya. Dan kecepatannya di sini kita tulis U, situ 15 meter per sekon, bergerak pada bidang miring dengan kemiringannya 12%. Jadi ya kita kaitkan dengan fisika dasarnya. Ini kemiringannya theta, ya kemiringan itu kan tangan ya. Tangan theta itu kan 12% alias 0,12. Ya, ini definisi dari kemiringan. Ya, kemiringan. Nah, gitu. Nah, sekarang gini. Gitu ya. Nah, berarti dari sini kalau misalkan tetanya 12%, maka nanti tangan tetanya 12%, maka nanti kita bisa hitung juga bisa kalian hitung juga tetanya ya. Gitu. Nah, sudut berapa yang tangannya 0,12? Berarti kan ya sebentar. Sudut berapa yang tangannya 12? Berarti tetanya kalau kalian hitung pakai kalkulator itu kan arkes tangan 0,12 ya, itu sekitar 6,8 derajat ya kalau kalian hitung itu. Nah, oke. Terus apa lagi di sini? Asumsikan gaya yang bekerja hanya disebabkan oleh berat dan drag ya. Tentukan koefisien drag jika diasumsikan luas frontalnya itu 0,9 meter kuadrat. Berarti luasnya di sini A 0,9 meter kuadrat. Nah, tentukan koefisien drag. Ya, koefisien drag itu ya perumusannya kalau kalian lihat di PPT yang keempat itu adalah CD ya. CD itu sama dengan D per setengah rho U kuadrat A. Ya, D itu adalah gaya drag ya. Nah, kalau kita cek PPT, kalau kita cek slide di sini,
di sini ya. Kita cek slide di sini. Di PPT yang ke-9 ya kalau nggak salah ini. Di yang kalian kirim ini ya. D per setengah rho U kuadrat A. Ini B kali D itu A ya, luasan gitu. Nah, kalau kita cek rumus aslinya yang mana ini? Ini ya, D per setengah rho U kuadrat A. Jadi masih sangat relevan ya kalau kita bahas ini. Nah, oke. Nah, lalu D-nya apa dong? Di sini kan nggak ada D-nya. Ya, tentu saja kita cek ini. Ya, jadi ini sepedanya dari meluncuri bidang miring ya. Nah, di sini, maka di sini kalau ke bawah ini kan M kali G ya. Nah, maka di sini ini adalah MG cos theta, yang sini kan MG sin theta. Maka drag itu gaya yang berlawanan dengan gaya yang bekerja di sini, D situ ya. Sama kayak gaya gesek drag itu. Maka kalau kita ambil hukum Newton 1 ya. Ini kita ambil pada saat seimbang gitu kan, sigma F itu kan sama dengan 0 ya. Maka di sini ya mg sin theta sama dengan d ya, min d sama dengan 0, sehingga d sama dengan mg sin theta. Maka di sini koefisien dragnya CD gitu kan, mg sin theta per setengah rho U kuadrat A gitu. Nah, ini rho-nya rho apa kira-kira? Rho itu massa jenis ya, massa jenis udara. Rho itu massa jenis udara, itu sekitar massa jenis udara itu 1,3 ya kilogram per meter pangkat 3. Nah, begitu. Ya, masukkan semua variabel-variabelnya ya. Nah, M-nya itu tadi 100 ya, G-nya 10, sin theta, sin 6,8 karena sudutnya 6,8 dibagi dengan setengah, rho-nya 1,3 kilogram per meter pangkat 3. Ini U ya. U-nya tadi kecepatannya kan, kecepatannya tadi kan 15 meter per sekon kuadrat. A-nya luasannya tadi, luas frontalnya adalah 0,9. Nah, kalian hitung nanti ketemu jawabannya itu 1,4 ya, gitu. Jadi gitu ya. Jadi kalian tidak perlu memahami PPT yang sebegitu ribetnya ya. Kalau kalian lihat tadi kan kata-katanya banyak sekali. Karena sudah mendekati ujian, kalian belajar praktis saja. Rumus itu digunanya untuk apa? Karena kalau misalkan kalian belajarnya dari penjelasan itu sangat lama dan memakan waktu. Ya, sangat memakan waktu, sehingga latihannya semakin sedikit. Begitu ya. Nah, oke. Kalau gitu kita coba soal yang lain lagi ya. Itu. Misalkan kita coba lagi soal yang ya, soal nomor 1 dan 2. Ya, ini soalnya UASku dulu ya. Nanti tenang, aku lupa soalnya itu hilang yang soal aslinya itu. Tapi aku cuma hafal yang soal nomor 2 ini. Jawabanku ada semua, masih kesimpan, cuma soalnya itu yang hilang ya. Soalnya dari Pak Supadi. Dan Pak Supadi sama Pak Simian itu biasanya soalnya mirip-mirip ya. Gitu. Nah, coba sekarang kita lihat ini ya. Nomor 1 dan nomor 2 ya, nomor 1 dan nomor 2 di situ ya. Nah, nomor 1 ya. Oke, yuk kalian mungkin membaca dulu di sini. Bola baseball dilemparkan oleh seorang pitcher ya melalui udara dengan kecepatan 95 mili per hour ya, milimeter per jam. Jadi kecepatannya 95 mph ya. Nah, sebisa mungkin nanti ubah ini ke satuan yang kalian inginkan ya. Satuannya terserah, tapi kalau aku sih lebih suka pakai satuan feet per detik ya. Feet itu satuan kaki ya di situ. Nanti kalikan, kalau feet itu 88 ini ya, konversinya dibagi dengan 60 mph. Jadi ini adalah cara mengonversi mph ke ya, ini cara mengonversi mph ke ft per detik ya. Pengalinya itu 88 per 60. Nah, kalau kalian kalikan ini hasilnya itu sama dengan 139,3 feet per detik ya, begitu. Nah, diameter bola adalah 2,82 inci ya. Jadi kita catat ini D-nya adalah 2,82 inci. Maka gaya dragnya berapa? Nah, sekarang kita balik ini. Nah, gaya dragnya
berapa. Ya, gaya drag itu rumusnya apa tadi? D, ya, kita kaitkan sama ini, gaya drag dan koefisien drag itu berkaitan. Ini ya, drag berarti kan setengah rho U kuadrat A dikalikan CD. Ya, berarti setengah rho U kuadrat A dikalikan CD. Ya, ini kan sudah define ya, rho-nya ada, U-nya ada, luasannya luas permukaan bola ya. Luas permukaan ini kan bola baseball, berarti luas permukaannya luas permukaan bola kan. Ya kalian hitung tuh, berarti nanti A-nya itu kan luas permukaan bola itu apa? 4 pi R kuadrat ya, dimana R itu kan D per 2 ya, maka nanti kalian hitung di sini pi D kuadrat, kalian hitung hasilnya berapa ya. Nah terus nilai koefisien dragnya berapa dong ya. Nah ini berapa kira-kira. Nah kita nggak tahu ini nilainya berapa dan tidak diketahui. Nah kalau kalian lihat tabel ya di buku Munson itu tadi yang aku kasih itu, buku Munson, jadi nilai ini koefisien drag ini bergantung pada bilangan Reynolds ya. Nah jadi ada nilai tertentu, kalau bilangan Reynolds-nya sekian, ininya sekian ya. Nah itu ada di, kalian bisa cek di buku ya, buku itu ya tadi ya, Brace R Munson ya gitu. Nah cek itu ya, maka kita cek dulu aja dah ya. Bilangan Reynolds itu kan definisinya R ya, RE itu sama dengan nanti itu UD per ya, UD per ini ya, apa aku lupa itu, per R ya kalau nggak salah ya, kalian cek itu nanti ketemu tuh hasilnya. Sebentar, bilangan Reynolds tuh ya aku lupa aku bawahnya ya, kalian bisa cek ya sendiri nanti kalian hitung itu hasilnya. U-nya tadi kan 139,3 ya. Nah, 109,3 ya. Nah, R ini sebuah besaran yang nilainya itu Ft kuadrat per detik. Berarti meter kuadrat per sekon. Ya, berarti itu dimensinya adalah debit dibagi dengan panjang. Ya, dimensinya itu. Debit dibagi dengan panjang. Nah, itu D-nya tadi kan sudah diketahui ya. Tadi kan D itu kan diameter. Diameternya tadi kan ini D ini diameter ya. Ini D ini. Diameter itu kan 2,82 ya. D-nya kan tadi kan 2,82 inci. Itu ubah ke Ft. Itu sama dengan 2,82 per 12 inci ya. Masukkan itu 2,82 per 12 inci. Nah, ini jadinya feet ya, bukan inci lagi itu, feet. Nah, maka ini dibagi dengan R-nya ini kalau nggak salah ini nilainya tetapan ya, 1,57 kali 10 pangkat min 4 Ft kuadrat per detik. Nanti ketemu hasilnya 2,09 kali 10 pangkat 5. Ini tetapan yang bawah ya. Nah, dengan nilai segini itu kalau nggak salah nilai ini koefisien dragnya itu sekitar 0,5 ya. Ini ada terkaitannya. Nah, yaudah, terakhir ini masukkan ke sini. Ya, masukkan ke sini nanti ketemu nilainya berapa itu. Ya, masukkan semua nilai-nilainya nanti ketemu ya 0,51. Ya, kalian masukkan. Gitu ya. Nah, soal yang kedua ini tentang ini ya. Apa ini? Gaya buoyant force ya, buoyant force ini. Nah, ini soal UAS 2020. Ini ada bola dengan diameter D besar dan kerapatan rho S. Ya. Sebentar ya. Nah, itu terus jatuh dengan laju tunak melalui sebuah fluida dengan kerapatan rho dan viskositas mu. Nah, bilangan Reynolds-nya di sini rho du per mu-nya kurang dari 1. Nah, buktikan bahwa viskositas dapat ditentukan dari persamaan ini. Ya, gitu. Oke, kita jawab ya. Nomor 2 gitu. Nah, nomor 2. Nah, kalau kalian cek itu, ini soal luasku dulu itu. Jadi ada bola ya dengan diameter D tadi.
Ya, ini ada bola ini. Nah, yang namanya bola ini kan pasti punya gaya berat yang arahnya ke bawah, ya, Fb. Ya, Fb itu apa? Gaya berat. Ya, gaya berat tadi. Nah, terus yang pasti ada drag. Drag itu gaya gesek ya. Nah, itu arahnya pasti berlawanan dengan itu. Terus jangan lupa ini bola ini tadi punya kerapatan rho s, ya. Dan bola ini berada di mana ini? Bola ini berada di, ya, jatuh dengan laju tunak melalui sebuah fluida dengan kerapatan rho, viskositas mu. Jadi ini ada viskositasnya ya, ada fluidanya ya. Nah, fluida ini punya kerapatan rho, viskositasnya mu, ya. Dan juga ada buoyant force Fb, ya. Itu arahnya berlawanan juga dengan itu. Nah, Fb itu ya gaya, ya, buoyant force. Nah, ini terus apa lagi? D itu gaya drag, ya. Nah, gaya drag. Nah, kita harus buktikan apa tadi? Buktikan bahwa persamanya terbukti ini, ya. Nah, terbukti nggak masalahnya. Nah, kita kerjakan dulu. Yang pertama dari gaya buoyant, ya. Itu F apa? Fb tadi ya. Itu rumusnya ini. Rho dikalikan G dikalikan V, ya. Nah, ini ya, rho G volumenya kan masih volume bola ya, 4/3 pi R pangkat 3, dimana jari-jarinya itu kan sama dengan setengah D, ya. Maka kita punya di sini rho G dikalikan 4/3 pi D per 2 pangkat 3, ya. Berarti ini kalau kalian masukkan ini jadinya nih 1/6 ya, 1/6 rho pi G D, ya kan. Ini kan 2 pangkat 3 kan, ini kan sama dengan rho G 4/3 kali 2 pangkat 3 kan 8, ya kan, pi D pangkat 3 ya, sorry ini D ya, D pangkat 3. Nah, ini kan 1, 2, 3 kali 2, 6 ya, berarti 1/6. Nah, berarti ini kita anggap ini persamaan 1, ya. Yang kedua, kalian hitung juga di sini apa? Gaya beratnya di situ. Gaya berat. Nah, gaya berat, ya. Gaya berat itu apa? Fw kan gaya berat itu kan M kali G ya. M kali G. Nah, massa itu kan apa? Rho benda dikalikan volume dikalikan G. Rho bendanya apa di sini? Rho bendanya adalah rho S sini ya. Rho S. Masukkan di situ. Rho S dikalikan V dikalikan G. Nah, ini hitung lagi. Ini G, V-nya itu kalian hitung juga, itu kan sama ya. 4/3 pi ya D per 2 pangkat 3 itu ya. Nah, kalau kalian hitung nanti itu. Nah, terus jangan lupa hitung juga di sini apa? Dragnya. Ya. Hitung apa? Drag. Ya, gaya drag. Gaya drag, ya, D tadi. Nah, gaya drag itu rumusnya apa tadi? CD setengah CD rho U kuadrat A ya. Nah, di situ. Berarti ini setengah dikalikan CD ya, rho terus U kuadrat ya, rho ini rho U kuadrat, A-nya itu kan sama dengan ya pi per 4 D kuadrat ya. Nah, luas permukaannya. Luas permukaannya itu kan bentuknya kan lingkaran kan. Luas permukaannya kan lingkaran. Itu kan pi R kuadrat kan. Nah, R-nya masukkan itu kan D per 2. Ini kan pi D kuadrat per 4 kan. Jadinya seperti itu. Nah, terus ya. Nah, ya, terus ini nanti kalian masukkan lagi ya CD-nya itu berapa. Nah, jadi ketika bilangan Reynolds-nya itu kurang dari 1, nanti ini jadinya nanti kalau nggak salah ini nanti CD-nya itu berapa gitu. Nanti ini ketemu sama dengan 3 pi ya, 3 pi
d u mu ya, itu. Nah, viskositasnya ini nah, sebentar ya. Ini gini, bentar ya. Ini kan gini. Ya, nanti kalian cari ini, CD-nya sama dengan apa? Nanti ketemunya ini, kaitkan dengan viskositasnya itu. Nah, terus nanti dari sini ya, dari sini nanti gini. Ya, kalian bisa kaitkan dengan apa itu namanya? Hukum Newtonnya tadi sama ya, hukum Newton 1 untuk benda setimbang itu kan sama dengan apa? Jumlah gaya yang bekerja itu sama dengan 0 ya. Tadi gaya yang ke bawah itu kan ada FV ya. Terus gaya yang berlawanan itu kan ada D dan ada FB sama dengan 0 kan, ini di sini. Ya, itu. Ini yang berlawanan ya. Nah, sehingga kita punya di sini ya, ini FW ya sama dengan D plus FB ya, gitu. Nah, kalau kalian masukkan dari sini FB-nya tadi itu kan sama dengan 1/6 ya, rho S Pi G D pangkat 3 ya, ini D pangkat 3. Terus ada lagi di sini dragnya itu ya, ini diameter ya, D diameter ya, 3 pi du mu ya. Nah, tadi di sini D-nya itu D diameter ya, bukan D itu. Ini D kecil ya. Nah, itu D kecil itu. Nah, nanti U-nya kaitkan sama viskositas ya, itu bisa itu. Nah, terus ini sama dengan apa lagi? Ditambahkan FB ya. FB itu kan 1/6 tadi, 1/6 rho pi G D pangkat 3 ya. Kita kaitkan di sini, berarti ini jadinya 3 pi du mu ya. Ini dikurangi dengan ini, jadinya kan ini dikurangi dengan itu, jadinya berapa itu? Ini rho S ya. Ini rho S, berarti kan di sini jadinya 1/6 pi G D pangkat 3, di sini kan jadinya rho min rho S ya. Maka nanti mu-nya terbukti ya. Berarti ini sama dengan G D kuadrat rho S min rho dibagi dengan 18U gitu ya. Nah, kita cek sama nggak ini ya. Ini kan sama dengan ini ya. Sebentar, ini ya sama ya, cuma ini diameternya kan D besar ya, cuma aku tadi salah tulis ya. Nanti takutnya ketukar D yang itu sama D yang drag gitu, jadi tak bedakan ya gitu. Oke, sampai sini mungkin ada yang tanyakan. Ini jujur aku ini lupa ini definisinya apa ini ya. Masukkan kaitkan dengan viskositas ya, aku lupa itu, cari itu. Oke, tak stop dulu. Mungkin kalian kalau mau tanya bilang aja. Itu ya, itu. Nah, kalian bisa lanjutkan itu nanti ya, soal-soalnya di sini masih ada ini. Nah, ini masih ada soal lagi di sini ya. Ini aku ambil dari soal slide nomor 4 ya. Kalian bisa cek ini soal nomor 4 ini. Ini ya, tak pilihkan soal nomor 4. Nah, ini soal dari slide ini aku malah ragu nih kalau keluar. Ragu banget. Kenapa? Karena ini hitungannya harus numerik ya, dan nggak mungkin kita di UAS tuh numerik, yang eksplisit aja. Makanya aku keluarkan soal-soal latihan yang dari buku rujukannya bapaknya. Itu ya. Ini ya. Nah, itu. Ya, kalau kalian ambil dari slide tuh
ini soalnya ya, ntar tak tunjukkan dulu. Ya, ini Raihan sudah ngirimkan referensi ya. Iya Raihan, itu yang aku pakai adalah bukunya Munson itu. Ya, yang aku pelajarin itu. Itu sudah aku bahaskan lebih dari 10 soal sama ini. Soal-soal di situ. Ya. Nah, sorry aku baru buka. Ntar ya. Gitu ya. Nah, kita bisa bahaskan soal di sini. Nah, tapi ini tetap ya aku ragu ini keluar. Ya, karena ini soalnya numerik ini. Nah, ini tapi kita pelajari aja. Fluida yang viskos tak mampat melewati sebuah silinder bundar ditunjukkan pada gambar A ya. Gambar yang A itu yang ini. Nah, menurut teori lapisan batas, lapisan tersebut dapat melekat sampai lokasi pada theta 180 derajat dengan tegangan geser dinding tak berdimensi seperti gambar B ya. Jadi ada tegangan gesernya itu situ. Ini kan? Nah, tegangan geser pada silinder diolah dengan theta antara ini sampai sini. Ya, tentukan koefisien dragnya berapa di situ. Itu ya. Nah, oke. Apa yang ditanyakan? Koefisien drag kan? Ya, koefisien drag. Ya, koefisien drag. Ya, tadi kan koefisien drag jadi itu definisinya apa? D per setengah rho U kuadrat A. Ya kan? Nah, di situ. Oke, nah luasannya apa kira-kira di sini? Ini ya, luasannya tuh ini. dA sama dengan ini. B D per 2 ya. dA sama dengan ya B D per 2 D theta ya. Nah, oke. Itu ya, itu dA-nya. Nah, berarti luasnya ini kan ada perkalian dari B, entah ini di sini B kecil ini apa ya, B kecil ini nggak tahu ya. Nah, ya wes lah, ini B dikalikan D gitulah ya. Ini kan anggap aja panjang kali lebar gitu. Ini B dikalikan D gitu. Nah, ini berarti kan D per setengah rho U kuadrat B dikalikan D gitu. Nah, kalian cari D-nya dulu. Ya, tegangan geser itu kan definisinya integral ini drag itu definisinya tegangan geser sin theta D dA. Ya, di mana tadi dA-nya sama dengan itu ya. dA-nya sama dengan B D per 2 D theta. Ya, maka ini jadinya ya ini keluarkan BD per 2 integral ya, integral TW sin theta dt d theta. Sekarang fungsinya sudah fungsi terhadap theta ya. Nah, oke. Sebentar, ini ada chat. B-nya lebar ya, lebar menuju bidang. Oke, Iqbal. Ya, berarti panjang kali lebar ya, Iqbal ya. Oke, nice. Masalahnya gambarnya nggak clear gitu, aku nggak bisa lihat tadi. Ya, nah hitung nih. Tau W-nya itu apa? Gitu kan? Nah, itu. Nah, kalau kita kaitkan ya, itu kan dari rumus dari gambar ini tadi yang kecil tadi, gambar ini kan F theta kan sama dengan ini nih. Ya kan? Kita tulis dulu deh. F theta gitu kan. F theta tadi itu kan sama dengan tau W bilangan Reynolds ya. Kalau kita lihat dari gambarnya ya, setengah rho U kuadrat. Berarti di sini tau W-nya itu sama dengan setengah rho U kuadrat F theta dibagi dengan kar RE ya. Sehingga D-nya itu sama dengan, masukkan semua ke rumus ini ya. Ini T tau omeganya masukkan ke sini sehingga didapatkan nanti ini keluarkan ya, ini seperakar RE-nya keluarkan itu. Ini berarti kan 0 ya, tetanya sampai pi ya. Ini 0 sampai ini tetanya dari 0 sampai pi.
Ya, kenapa sampai pi? Ya karena ini ya bidang polarnya ini sampai 180 derajat ya. Nah, sehingga kalau kita masukkan semua nilainya gitu kan, jadinya tau W akar RE itu dibagi dengan setengah ru U kuadrat sin theta d theta ya. Nah, yang ini sorry, ini ada f theta-nya ya, ada f theta-nya. Maka eh, kalau kita keluarkan ya di sini ya, ini kalau kita coret di sini akar RE sini kan dengan ini. Nah, sehingga kita dapatkan di sini ini nggak dicoret ya, sebentar. Sebentar ya. Ini tadi kan masukkan ke sini. Nah, ini masukkan. Nah, ini kan tau W-nya kan dari awalnya sudah ada. Nah, tak buat ini deh. Ini bingungi soalnya matematisnya ini. Ntar. Ini langsung aja lah. Nah, ini ya. Nih, masukkan aja langsung semua ini, gitu kan. BD per 2 gitu kan, yang nggak ada kaitannya sama itu keluarkan. Berarti kan ini jadinya itu ya, setengah ini per akar RE, ini kan rho U kuadrat integral 0 sampai pi ya, tau W nya sudah tak masukkan, F theta sin theta d theta ya. Nah, nanti ini setelah dikelola ini jadinya seper akar RE ya. Nah, ini yang penting, ini seper akar RE, ini jadinya 0 pi F theta sin theta d theta. Nah, ini nggak bisa numerik, F theta itu ini nggak bisa pakai matematis ya. Ini kan dari grafik tadi ya. Jadi caranya ini, kalian harus tahu bahwa fungsi f theta ini ya, kalian harus tahu ini bentuk fungsinya apa gitu, bentuk fungsinya apa ya. Nah, dan itu kan sifatnya apa, ini numerik kan. Ini kan masalahnya parabolik juga belum tentu kan. Ini juga ada bagian patahnya di sini kan, ini kan. Nah, itu kalian harus tahu itu, dan itu nggak mungkin kita manual itu numerik ya. Nah, jadi kalau kalian gunakan secara numerik itu hasilnya itu, nah itu ya, itu sama dengan 5,93 ya. Berarti tegangan drag itu kan tadi kan ya, D per akar RE ya, ini sama dengan 5,93 per akar RE. Dan ini jangan tanya ini dari mana ya, ini memang numerik sifatnya ya, kalian bisa cek pakai MATLAB itu. Tapi tetap pakai MATLAB pun ini juga harus spesifik, data-datanya apa saja, plot-plotnya ini, setiap titik ini gitu ya. Dan makanya aku bilang soal ini nggak mungkin keluar. Kalaupun keluar, kalian harus menghafalkan jawaban akhirnya itu di sini 5,93 itu gitu ya, seperti itu. Itu ya, itu soal tentang itu. Nah, soalnya numerik itu ya. Nah, makanya aku kasih soal-soal yang ini nomor 1, 2, 3 yang nggak numerik ya, yang benar-benar bisa kalian hitung menggunakan rumus yang diajarin dosennya tuh ya. Nah, ini pun juga sama, ini nanti soal nomor 1 ini dan 2 ini semua numerik ya, nggak bisa kalian selesaikan secara analitik ya, karena fungsinya nanti itu fungsinya kubikal ya, pangkat 3 gitu ya. Nah, jadi misalkan aku bahaskan yang ini kanal terbuka ya, ini nomor 2 ya. Jangan dulu deh, dari nomor 3 dulu deh. Nah, nomor 3 ini kita ngecek apakah alirannya itu subkritikal atau superkritikal ya. Nah, ini ya hampir soal-soal di kanal terbuka itu sifatnya numerik ya. Dan kenapa? Karena kita butuh menyelesaikan suku pangkat 3 itu, dan nggak mungkin itu manual gitu, dan belum ada rumus eksaknya gitu ya. Nah, kalau kalian cek ini menentukan alirannya itu sifatnya subkritikal atau superkritikal ya. Nah, kita bisa cek aja di PPT kalian ini. Ini PPT-nya sebenarnya PPT-nya Pak Supadi ini sebenarnya. Ya, jadi sama PPT-nya. PPT-nya zaman kalian dan zamanku itu sama. Nah, mana ya? Ini ya. Nah, kalau kita lihat ini menentukan kanal itu
kanal apa aliran itu sifat superkritikal atau superkritikal ditentukan dari bilangan Frode ya. Nah, mana itu bilangan Frode itu? Bentar. Ini ya, Fr sama dengan V per akar GL ya. Itu. Nah, G itu percepatan gravitasi ini. V itu debit kalau nggak salah ya, V itu. Nah, tapi mari kita cek ya. Nah, mari kita cek ini. Ya, mari kita cek dari jawaban ini. Nomor 3, debit air yang mengalir itu sebesar 2,3 meter pangkat 3 per sekon. Ya. Nah, oke. Ya, V itu volume kalau nggak debit ya, volume kalau nggak salah. Ya, sebentar aku cek dulu. Ya. Oke. Bentar ya. Bentar, ini sorry ya, ini flow rate. Flow rate ini bukan M pangkat 2. Ini bukan M pangkat 3, ini M pangkat 2 ya. Ini salah, typo ya, ganti ya. M pangkat 2 di situ. Nah, tentukan apakah alirannya bersifat subkritikal atau superkritikal. Tadi kan ditentukan dari apa? Dari bilangan Frode. Ya. Bilangan Frode itu Fr. Ya, Fr itu rumusnya apa tadi? V per akar GY ya. Nah, di mana V itu ya. Ya, V itu kan aslinya kan ini. V itu kan rumusnya ini ya, V itu kan rumusnya Q per A ya. Q per A. Nah, nanti kalau kalian masukkan ini oke, sebentar. Ini Q besar itu sama dengan ini ya. Q besar itu sama dengan kalau nggak salah G kali B ini per Y kali B ya. Maka ini coret sehingga V itu sama dengan G per Y ya. G itu ini sebenarnya, ini G ya. G itu ya, besaran yang dimensinya 2,3 M kuadrat per sekon. Satuannya M pangkat 2 per detik ya. Maka kalau kita masukkan di sini. Nah, sebentar. Ini Q. Sorry, ini Q kecil ini. Ini Q kecil ya. Nah, yang dalamnya itu G. Sehingga kalau kita masukkan di sini Q per Y akar GY kan? Akar GY kan? Nah, sehingga di sini perumusannya Q ini kan akar G ya. G Y dikalikan Y pangkat setengah, berarti kan Y pangkat 3 per 2 ya. Ini Y-nya, masukkan 0,2, 0,8 dan 2,5. Masukkan nih. Untuk yang pertama untuk Y 0,2. Maka di sini nanti bilangan Frode-nya 0,2 akar G-nya itu kan 9,8 ya meter per sekon kuadrat. Berarti kan akar 9,8, Y-nya 0,2 pangkat 3 per 2. Nanti kalian hitung itu hasilnya ketemu 8,21. Nah, ini kalau 8,2 itu kok di PPT itu sifatnya super kritikal. Ya, kalian lihat batas-batasnya ya, dari berapa sampai berapa. Nah, yang kedua, yang B itu kalau misalkan 0,8. Ya, itu bilangan Frode-nya nanti masukkan di situ 0,2 per akar 9,8 itu 0,8 pangkat 3 per 2. Ini hasilnya itu kalau kita hitung 1,03. Masih super kritikal. Ya. Tapi kalau misalkan sudah ini coba kita cek. Kalau Y-nya 2,5 meter itu bilangan Frode-nya masukkan 0,2 per 9, akar 9,8 ya 2,5 pangkat 3 per 2. Ini hasilnya 0,186. Kalau sudah kurang dari 1 itu namanya subkritikal ya. Itu. Jadi itu yang bisa kita kerjakan secara analitik itu cuma ini sih kalau di aliran kanal terbuka itu. Ya. Jadi yang ini nggak ribet ya, tapi yang kalau sudah ribet tuh yang sudah mulai soal ini ya. Jadi aku buatkan soal yang serupa dengan PPT tapi tetap numerik ya, aneh ya. Makanya aku bingung nanti model soalnya tuh kayak gimana gitu, apakah perlu menyelesaikan persamaan atau tidak gitu, aku nggak tahu ya. Nah, ini kita cek
nomor 2 ya. Nomor 1 itu persis ya sama nomor 2, cuma bedanya ini tinggal angka-angkanya aja yang diganti gitu. Dan sistemnya juga diganti. Tapi tetap analisisnya itu kurang lebih mirip ya. Ini ya. Oke, nomor ini coba kalian cek dulu itu ya soal nomor itu. Nah, ya. Nah, kalau mau jawab soal nomor itu ya kalian juga bisa nanti selesaikan dulu ya analisisnya, tak bahaskan soal yang nomor berapa tadi? Nomor ini dulu. Ya, ini yang nomor berapa tadi? Yang di PPT itu yang ini. Yang nomor 1 ya, soal dari slide. Itu mirip banget analisisnya. Ya, bahkan caranya mirip dan bentuk persamaan akhirnya mirip, tapi akar-akarnya beda, solusinya beda. Ini ya. Nah, ini nanti kalian coba ya. Nanti kalian coba ini ya. Setelah tak jelasin yang ini. Nah, ini cobain. Nah, kita bisa lihat di sini. Gitu ya. Sebentar ya. Nah, kita lihat sini. Ini kan kanalnya sudah aliran kanal terbuka ya. Nah, kalau kita lihat di soal-soal itu, nah ini ya. Ini ya, bentar. Ini ya. Ini dicontoh 10.2. Air mengalir melalui tanjakan. Ini soal terakhir ya. Nanti kalian yang soal nomor 2 kalian coba sendiri ya. Semangat. Nah, ini air mengalir melalui tanjakan berketinggian 0,5 ft satuan feet ya, kaki, dalam suatu kanal segi 4 dengan laju ini ya, Q ya, itu bukan laju sebenarnya, Q 5,75 feet kuadrat per detik ya. Nah, oke. Nah, seperti ditunjukkan pada gambar A. Untuk saat ini, abaikan dahulu gundukan tersebut. Jika kedalaman hulu 2,3, tentukan ketinggian permukaan air dari dasar. I2 per Z2. Abaikan efek viskos. Ya, ini ketinggiannya aja. Nggak usah kalian cek. Ini kan terlalu panjang caranya. Intinya kalian dapat akar-akarnya itu sudah selesai. Ya. Jadi, secara umum itu nanti ini secara umum nanti ini kalian gunakan persamaan ini. Y1 plus V1 kuadrat per 2G plus Z1 sama dengan Y2 plus V2 kuadrat per 2G plus Z2 ya. Nah, Z1 kan 0 ini ya. Kalau kalian lihat ini kan 0 ya. Ini 0. Dan Z2 nya kalau kalian cek di sini kan 0,5 ya. Nah, tinggal masukkan. Nah, terus apalagi yang diketahui? Y1 di sini kan 2,3 Ft ya, ini 2,3 Ft ya. Terus Y2-nya di sini. Nah, Y2-nya ini ditanyakan ya. Kalau nggak diketahui salah satu berarti ditanyakan. Nanti Y2-nya berapa? Itu kan ditanyakan. Ya. Begitu. Nah, sehingga kita masukkan di sini ya. Berarti di sini 2,3 ya, ingat satuannya Ft plus apa itu? Ya, plus V1 kuadrat. Ya, V1-nya bisa kita hitung sih di sini. V1-nya bisa kita hitung dulu. Nah, ya, ingat rumus V1 tadi apa? Di sini V1 ya, itu V ya, rumus V secara umum kan ini. V tadi ini ya, Q per Y kan? Ini kan Q per Y. Nah, sehingga kita masukkan sekarang di sini Q per Y ya. Q per Y. Berarti ini kan di sini Q per Y1. Nah, di mana Q-nya tadi kan ingat yang melewati ini kan debitnya ini apa namanya? Lajunya di sini kan 5,75 ini kan dibagi Y1. Y1-nya berapa? 2,3 Ft ya. Berapa itu? 5,75 dibagi 2,3 ya. 5,75 dibagi 2,3 itu hasilnya 2,5 ya. Ft per detik. Nah, G-nya itu 32,2 ya. Nah,
tahu dari mana 32,2? Jadi gini, kalian harus cari konversi ya dari percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat jadikan ke Ft per detik ya. Itu konversinya apa ya, meter ke Ft itu 1 meter itu sama dengan berapa Ft sih ya, kalian hati-hati masalah satuan itu. Nah masukkan ya, sehingga kita punya di sini 2,3 plus V1 kuadrat berarti 2,5 kuadrat dibagi dengan 2 dikalikan G 32,2. Kenapa harus diubah ke Ft per detik? Karena kita ikut satuan yang lain. Di sini juga sama-sama Ft ya, gitu. Ini sama dengan Y2 ditanyakan itu V2 kuadrat per 2G ya. G-nya 32,2. Nah, tambahkan Z2. Z2-nya 0,5 Ft ya. Nah, kalian coba otak-atik ini ya. Nanti ketemu ini ya, 2,3 dikurangi 0,5 itu berapa ya? Berarti ini kalian coba otak-atik ini. Y2 ini kan 2 kali 2,2 itu berapa? 64,4 ya. Ini sama dengan 1,9 ya. Nanti kalian hitung lah itu ya. Nah terus gimana dong? Nah oke ya, dari sini V2 ini bisa kita hitung lagi ya. V2 itu dengan cara yang sama, V2 itu kan sama dengan Q per Y2 ya. Q-nya tadi bisa nggak ya? Ini Q per Y2 ya, atau bisa pakai persamaan kontinuitas juga bisa ya. Nah itu ya, V2 itu kalau masukkan Q itu enggak, bentar ya 5,75 dikuadratin berapa ya? Bentar. Oh, bentar, bukan ya. Nah, masuk bentar ya. Ini nanti masukkan nih. Oke. V2 itu kan Q per Y2 kan? Nah, berarti Q-nya itu tadi kan 5,75 ya. Ft kuadrat per detik. Berarti ini per Y2 ya. Kalau kita masukkan ini jadi Y2 plus ya 5,75 kuadrat per 64,4 ya V2 kuadrat per dibagi Y2 kan. Y2 kuadrat sama dengan 1,90 ya. Nah, kalau kalian otak-atik lagi ini jadinya Y2 ya 5,75 kuadrat dibagi 4,4 itu 0,51 per Y2 kuadrat sama dengan 1,9 kalikan Y2 semua, maka Y2 kuadrat semua. Jadinya ini Y2 pangkat 3 ya min 1,9 Y2 kuadrat plus 0,51 sama dengan 0. Nah, ngerjakan ini ya kayaknya mustahil ini kita kerjakan ini pakai apa? Pakai rumus apapun ya. Karena ini pangkat 3 ya. Maka kalian coba nanti secara numerik ya, pakai coding apa gitu di di MATLAB itu kalau bisa. Nanti Y2-nya dapat 3 ya. Yang pertama 1,72 ya, ini sudah given ya sifatnya ya. Y2 0,638 Ft, yang ketiga yang Y2 yang berikutnya itu min 0,466 Ft. Jadi ini kita abaikan karena ini tidak fisis ya, karena minus ini kan nggak mungkin ada ketinggian minus, jadi tidak diambil karena minus dan ketinggian kan positif. Nah, sehingga yang kita ambilkan ini sama ini. Nah, ya udah jawabannya itu aja. Dan tidak perlu kalian verifikasi sampai Y mana yang memenuhi kebenaran ya, nggak usah, karena pertanyaannya cukup sampai tentukan ketinggian saja ya. Ini berarti Y2 nya saja yang kita tentukan, jadi begitu ya, tidak usah cari sampai Z ya. Nah, kalau cari sampai Z berarti harus tahu nanti masukkan ke sini berarti nanti Z nya ya. Kalau mau sampai Z2 kan ini 0,5 ini kan, masukkan ini ke 0,5 nanti ya. Berarti Y2 plus Z2 berarti 1,72 tambah 0,5 Bapak. Berarti Y2
plus Z2 kan, 1,72 tambahkan 0,5 berapa? Atau Y2 plus Z2 berarti kan 0,63 tambahkan 0,5 hasilnya berapa ya. Nah nanti kalian coba di rumah ya, ini soal ini kan sama ini. Ayo apa aja ini kira-kira. Nah ini ya, ini Q-nya nih, satuannya CFS ya, itu 20 CFS per FT. Kalian ubah ke FT kuadrat per detik. Nah lalu ada apa namanya, ketinggiannya di sini ya, ketinggiannya 4,5 FT. Berarti di sini bisa kalian ambil di sini nih Y2 ya. Tentukan dua kedalaman yang mungkin pada kanal ya. Nah berarti kalian cari Y1 yang lain itu berapa. Nah di sini Z-nya perlu nggak Z kira-kira di sini? Nggak perlu. Di sini kan nggak ada perbedaan Z di sini. Nah sehingga nanti kalau kalian gunakan ini, maka gunakan rumus yang itu tadi tapi tanpa Z. Maka Y1 plus V1 kuadrat per 2G berarti kan Y2 plus V2 kuadrat per 2G. Nah cari Y1 nya sekarang ya, kalian coba cari ya. Nah itu, nah ini pasti nanti ini pangkat 3 ini pasti ini, berarti Y1 pangkat 3 plus berapa Y1 kuadrat sama dengan berapa, itu coba cek ya, persis caranya, nggak ada Z tapi bedanya ya. Nah terus V2 nanti kalian hitung ya, V2 itu jadikan Q per Y2 ya, V1 Q per Y1. Nah udah gitu aja. Oke, ini ada yang ditanyakan nggak? Plek rumusnya, tapi bedanya yang ini lebih mudah. Tapi tetap aja kalian nggak bisa ngerjakan ini pakai analitik ya, pangkat 3 itu suku kubik. Oke, gimana? Ya, itu ya sebelum tak akhiri. Ada pertanyaan nggak? Oke, ini banyaknya yang hadir ini. Ya ini tak, ya aku sedikit yang kenal di sini ya. Sebentar, tak lihatkan ini. Ya di sini dari bawah ya. Ini ada Safira, ada Aziza, ada Salsa, ada Aura, ada Pusing. Nah, siapa yang pusing? Nah, ada Nilna, ada Muhammad, ada Fatul ya, ada Gregory, ada Hutauruk nih, banyak banget nih. Wah, kalian suka banget ya sama mekanika fluida ya. Wah, mantap nih. Gitu ya. Nah, siapa di sini yang pengen lulus McFlu? Gitu ya. Oke, ya, tanya aja. Wah, saya kata Iqbal. Oke. Saya kata Iqbal. Nah, ini ada Pusing bertanya, Kak, kira-kira ada saran rumus yang harus dihafal dan kemungkinan keluar nggak, Kak? Ada ya, jadi rumus-rumus yang basic itu ya. Jadi tadi si Pusing bertanya ini, bentar ya, contohnya ya. Nah bentar, ini nge-lag pula ini laptop nih ya. Misalkan yang rumus yang pasti itu ini, jadi rumusnya itu ya kayak gitu, cuma nanti sistemnya aja yang beda. Nah ini banyak omong nih PPT-nya ini kalian skip aja ya. Nah ya, nah ini yang pasti itu ini, kalian lihat di soal-soal itu yang pasti dipakai itu ini enggak ya. Yang pasti dipakai itu yang ini pasti banyak banget dipakai ini kan momentum geser. Dengan momentum ini sudah pernah tak ajari di tutor yang satu, makanya kalian lihat video juga yang sebelumnya ya. Terus ini pasti dipakai ini ya, ini. Nah itu, jadi rumusnya itu cuma sistemnya itu bisa bermacam-macam. Makanya nanti kalian pelajari soal-soalku itu sama soal-soal yang kuis kemarin, bukan kuisnya kalian tapi soal waktu tutor kuis itu. Nah ini ya, ini terus ini ya, ini tinggal pakai aja sebenarnya. Cuma mentranslate dari sistem soal ke rumus itu kan kerjaan yang nggak mudah kan. Ini menurutku nggak mungkin karena numerik ya kalau kalian cek ini. Oke, ini soalnya kita boleh pakai cheat sheet tapi maksimal 30 rumus. Oh gitu ya, bagus dong. Ya tadi sudah berapa ini, sudah 5-6 rumus ya tadi. Nah ini pasti ini dari PPT 1 sampai 4
Kalau nggak salah ini selalu ada, ya selalu ada. Tadi aku juga pengen ngasih latihan soal yang ada CL-nya, cuma lupa kata masukin. Nah ini loh, aku tadi pengen ngasih soal yang perbandingan CL dan CD. Mana sih? Nah ini, tapi kelupaan ya. Nah, nih, tuh. Nah terus ada saran lagi nih dari buku ini, ya buku Mulson ini ada konstanta-konstanta yang harus kalian tahu di sini. Mana sih? Kalian bisa cek di sini ya. Nah ini kalau kalian lihat di sini ya, setiap bilangan Reynolds itu kan CD apa koefisien Dirac kan biasanya nggak diketahui kan. Nah jadi setiap bilangan Reynolds itu punya nilai CD yang unik, berbeda-beda. Untuk sistem silinder, kerucut, nilai ininya beda-beda. Nah jadi kalian saranku ingat-ingat ini ya, itu ini juga. Ini tadi Iqbal bilang kan A dikalikan B kalikan D ya, ini maksudnya A B kali D ya, ini Iqbal A B kali D, jadi semua ada di sini. Nah ini misalkan untuk sistem kotak Reynolds-nya sekian, maka kalau misalkan nanti kamu hitung nilai Reynolds-nya L per D nya 1, berarti CD nya 2,2 gitu ya, itu banyak itu. Ini juga gitu. Lalu untuk rumus yang ke-10 ya, rumus ke-10 ini ya, ini yang penting itu ini satu ya. Terus ini bilangan Frode ini ya, yang tadi aku ajarin ngitung itu ini ya, subkritis, superkritis tadi kan sudah tak ajarin ngitungnya kan, tinggal masukkan sebenarnya. Nah ini enggak ini C sama dengan akar GY tadi yang sudah tak kasih itu kan. Nah terus itu ya, itu sih. Nah ini yang pasti ini persamaan mana tadi sih, ini ya persamaan ini mana yang aku buat tadi. Aku kok lupa tadi ya, yang itu loh, yang Y plus Z V kuadrat per 2G itu ya sama dengan apa gitu, itu ya. Nah itu, dan sisa-sisanya itu tinggal ngikutin aja itu. Nah makanya kalian cek apa namanya catatanku yang sebelumnya, tutorial yang sebelumnya itu ada itu rumusnya kan rumusnya itu 1-2 doang, tapi bisa buat banyak sistem kan. Nah terus ini ada uasku dulu, coba kalau kalian nggak percaya nih, uasku dulu ini kan, ini uasku dulu ya. Ini lupa nih gambarnya di mana, ini nyari apa, ini pertanyaannya gini-gini doang uasnya itu Pak Supadi dan Pak Samian tuh, cari lift, cari drag, cari koefisien lift, koefisien drag, tapi gambarnya itu yang ini ya, gambarnya itu ini. Nah ini gambarnya, nah ini kan sudah tak tutorin kan kemarin ya kan. Nah ini itu juga, ini tadi yang masalah bola tadi gitu ya, itu juga ada di sini. Ini uasku dulu tak buat solusi gitu ya, cuma gambarnya hilang, aku lupa gambarnya, tapi sudah tak kasih kok di tutorial itu ya gitu. Oke ada lagi ya, Mas Ran izin bertanya dari teman kalian, bilangan Frode bisa digunakan untuk menentukan jenis aliran nggak Mas? Dan laju aliran dengan laju aliran volume itu dua hal yang sama atau beda ya Mas? Terima kasih sebelumnya. Yang aku bisa jawab bahwa bilangan Frode itu ya menentukan jenis aliran, tapi nggak bisa. Yang bisa ditentukan tuh cuma yang subkritikal, superkritikal, itu aja. Dan itu beda banget dengan jenis aliran. Aliran itu cuma laminar turbulen. Laminar turbulen itu asumsinya beda lagi, itu sudah umum. Jadi nggak bisa ya jenis aliran ya. Nah nggak bisa kata Iqbal. Nah dan laju aliran dengan laju aliran volume itu dua hal yang sama atau berbeda? Aku nggak paham sih persamaan pertanyaannya ini. Tapi yang namanya laju aliran ya pasti dalam volume ya, hal yang sama sih, hal yang sama gitu itu ya. Nah seperti itu, mantap, ini banyak nih yang hadir nih ya. Ini ntar ini basa-basinya kenapa ikut kerekam nih, ntar aku stop dulu rekamannya ntar. Iya soalnya Pak Samian tuh biasanya mirip-mirip dengan